'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Ya, kemarin remehkan timnas Indonesia asuhan Sinteyong, kini pelatih Vietnam mulai ketar-ketir gara-gara ini. Ya, beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan pernyataan kontroversial pelatih Vietnam Philippe Troussier tentang timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Pernyataan pelatih Vietnam itu disampaikan usai Vietnam mempersiapkan diri menjalani laga persahabatan sebagai bagian dari uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di dalam agenda persiapan Vietnam ini, tak ada negara Asia Tenggara yang dijadikan lawan uji coba. Bahkan pelatih Vietnam sampai menyebut alasannya tak mau melawan timnas Indonesia ataupun Thailand karena kedua tim ini punya ranking FIFA lebih rendah di bawah Vietnam. Alhasil pelatih Vietnam lebih memilih untuk melawan China, Uzbekistan, dan Korea Selatan dalam laga uji coba yang berlangsung di bulan Oktober ini. Jika sebelumnya meremehkan timnas Indonesia asuhan Sinteyong, kini pelatih Vietnam itu mulai dibuat ketar-ketir. Ya, perlu diketahui bahwa Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia jika skuad asuhan Sinteyong lolos ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya pelatih Vietnam optimis bisa menjalani laga uji coba ini dengan hasil yang positif karena sudah memilih pemain berkualitas. Saya memilih pemain berdasarkan performa dan kondisi fisiknya saat ini, tidak peduli dengan reputasi mereka, kata pelatih Vietnam itu. Untuk pemain yang tidak diajak dalam uji coba ini masih diberikan kesempatan oleh pelatih Vietnam untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023 ataupun agenda FIFA lainnya. Setelah meremehkan timnas Indonesia, kini pelatih Vietnam mulai merasakan kesulitan. Ya, pada pertandingan uji coba perdana melawan China, Vietnam menderita kekalahan 2-0. Sebelumnya pelatih Vietnam sudah menyampaikan kekhawatirannya soal lawan-lawan yang akan dihadapi dalam laga uji coba. Ya, lawan-lawan kita kuat, tapi saya harap pemain Vietnam dapat melakukan apa yang sudah kita persiapkan. Kita perlu fokus menyoroti aspek positifnya. Saya juga khawatir dengan hasil tersebut karena 3 lawan yaitu China, Uzbekistan, dan Korea Selatan yang akan datang pasti lebih kuat dari Vietnam. Lanjutnya. Sementara itu dari sisi lain, timnas Indonesia asuhan Sinteyong berhasil meraih hasil positif usai menggilas Brunei dengan skor telak 6-0. Vietnam akan menjalani laga uji coba berikutnya melawan Uzbekistan pada 13 Oktober dan Korea Selatan pada 17 Oktober. Tim nasional Brunei Darussalam siapkan rencana balas dendam terhadap timnas Indonesia. Ya, sebuah tekad diapungkan Brunei Darussalam menjelang laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Indonesia. Mereka bertekad membalas kekalahan pada leg pertama kontra skuad Garuda dengan meraih kemenangan di kandang. Ya, selamat untuk Indonesia karena sudah memenangi pertandingan pertama ini. Untuk pertandingan kandang, kami akan mencoba memenangi pertandingan demi pendukung kami. Kami tahu bahwa pertandingan ini tidak akan berlangsung mudah, tapi kami ingin mencoba memenangi pertandingan tersebut demi pendukung kami sendiri, kata pelatih Brunei Darussalam Mario Rivea usai laga. Sebelumnya Brunei harus menelan kekalahan pada laga pertama mereka kontra Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis ini, mereka kalah setengah lusin gol tanpa balas. Ya, Brunei sendiri masih memiliki asa untuk membalikkan kedudukan. Mereka akan menjadi tuan rumah pada pertandingan kedua yang akan dihelat di Hasan Al-Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober nanti. Lebih lanjut, demi memenuhi ambisi mereka meraih kemenangan pada pertandingan kedua, Brunei Darussalam punya rencana khusus. Mereka menurut Rivera akan berusaha mengeksploitasi kelemahan Indonesia. Ya, kami akan mencoba memenangkan pertandingan. Kami punya banyak waktu dalam sepak bola, sehingga tidak perlu selalu menyerang dalam permainan. Terpenting adalah kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia. Kemudian kami akan mencoba memanfaatkannya untuk memenangi pertandingan itu, ujarnya. Dan di informasi selanjutnya, seperti yang diketahui bersama, Vietnam membuka FIFA Matchday Oktober ini dengan kekalahan dari tuan rumah China pada Selasa kemarin. Troussier dan anak asuhnya harus mengakui keunggulan China usai kalah dengan skor 0-2 lewat gol Wang Xiuming dan Wu Lei. Kekalahan ini jelas menampar sesumbar masyarakat Vietnam
yang selalu menggembar-gemborkan kekuatan timnas sepak bola mereka terbaik di ASEAN. Publik negeri Naga Biru ini jelas dalam kepanikan, meski begitu masih ada kesempatan untuk memperbaiki hasil di FIFA Matchday pada Oktober 2023. Akan tetapi pembuktian itu sangatlah berat, karena lawan kedua di FIFA Matchday kali ini adalah skuad berjuluk Taeguk Warriors atau Timnas Korea Selatan. Alih-alih bermimpi bisa mengalahkan Korea Selatan, Kwang Hui berharap jika fokus Trosier saat ini beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan Timnas Indonesia, mengingat kemungkinan besar skuad Garuda bakal tergabung di grup F pada putaran kedua kualifikasi nanti. Tergabung bersama Filipina, Irak, dan juga Vietnam. Kemenangan di putaran pertama melawan Brunei Darussalam secara otomatis membuat Timnas Indonesia masuk ke grup tersebut. Mengapa laga melawan Timnas Indonesia penting? Ya, Vietnam tentu mengincar posisi runner-up jika gagal mengalahkan Irak tapi mampu mengatasi Filipina. Sementara di atas kertas, skuad Garuda lebih diunggulkan atas Filipina. Jika sama-sama kalah dari Irak, maka laga melawan Vietnam menjadi penentunya. Ya, kita harus mengakui bahwa para pemain Vietnam seringkali terlambat sejak dini ya. Ada beberapa posisi yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi sudah mulai melambat meski usianya baru 27 atau 28 tahun. Kalau sudah berkeluarga dan punya uang untuk membiayai sesuatu, itu sudah nggak lagi garang ya. Dalam konteks seperti ini sudah sepatutnya pelatih Trosier harus mendorong para pemain mudanya untuk lebih maju. Ya, biarkan saja pelatih Trosier yang melakukannya. Tunggu hasil pertandingan resmi dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hal ini terjadi dalam konteks di mana sepak bola Vietnam punya campur tangan antar generasi. Dan kalau masih ada yang menyayangkan masa pelatih Park Hang-seo, jangan lupa di Piala AFF 2 laga terakhir kami melawan Thailand dan tidak membuahkan hasil. Jadi tolong jangan bicara terlalu jauh, ujarnya. If you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack